Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada malam kali ini dalam mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertema pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ademai, dan yang kedua ada Destina, selanjutnya Fahri Riza, dan yang terakhir Muhammad Ikhwanuddin. Baiklah, pada bicara pertama kami persilakan dengan segala hormat. UNICEF. Latar belakang dari UNICEF. UNICEF dibentuk pada 11 Desember 1946 untuk membantu anak-anak di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah yang porak-poranda akibat perang. Ketika itu, singkatan UNICEF adalah United Nations International Children's Emergency Fund, atau bisa dibilang Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisa data dalam laporan UNICEF tahun 2021 tentang anak-anak penyandang disabilitas dan lembar fakta mengungkapkan bahwa di banyak negara di semua tingkat pendidikan, anak-anak penyandang disabilitas cenderung tidak bersekolah daripada anak-anak tanpa disabilitas. Akses dan partisipasi anak penyandang disabilitas di sekolah dapat terhambat oleh beberapa faktor, mulai dari kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mereka dan guru yang terlatih, hingga tidak adanya dukungan ruang kelas yang memadai untuk fasilitas yang dapat diakses. 4 indikator pendidikan utama yang mendukung SDG 4 dan pemantauan pendidikan nasional. Yang pertama ada ANAR. ANAR adalah tingkat kehadiran bersih yang disesuaikan. Presentasi anak-anak pada usia tertentu yang mengikuti tingkat pendidikan yang sesuai dengan usia mereka atau mengikuti tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 2. OOSR, tingkat anak putus sekolah SDG 4.1.4. Presentasi anak atau remaja dalam rentang usia resmi untuk tingkat pendidikan tertentu yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah dasar, menengah atau lebih tinggi. 3. Completion rate, tingkat penyelesaian SDG 4.12. Presentasi kelompok anak-anak atau remaja 3-5 tahun lebih tua dari usia yang dimaksudkan. Untuk kelas terakhir dari setiap tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, atau menengah atas yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tersebut. Yang keempat yaitu Foundational Learning Skills, yaitu keterampilan belajar dasar. Persentase anak yang mencapai kecakapan minimum dalam membaca dan berhitung. Jika anak berhasil dalam pengenalan kata, pertanyaan literal, dan pertanyaan inferensial, ia dianggap memiliki keterampilan membaca dasar. Jika anak berhasil dalam membaca angka, membedakan angka, penjumlahan, dan pengenalan pola, ia dianggap memiliki keterampilan berhitung dasar. 15% populasi dunia, setidaknya 1 miliar orang, memiliki beberapa bentuk kecacatan, baik yang muncul saat lahir atau didapat di kemudian hari. Hampir 240 juta jiwa dari mereka adalah anak-anak. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas mendefinisikan hidup dengan disabilitas sebagai memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan lingkungan menghalangi partisipasi seseorang dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kesimpulan, anak-anak remaja yang penyandang disabilitas adalah kelompok yang sangat beragam. Dengan pengalaman hidup yang luas, mereka hidup di setiap komunitas dan dilahirkan dengan atau memperoleh kecacatan berbeda. Dalam hubungannya dengan lingkungan, mereka menyebabkan kesulitan fungsional seperti melihat, berjalan, berkomunikasi, merawat diri sendiri, atau berteman.
Tetapi sejauh mana anak-anak penyandang disabilitas dapat berfungsi, berpartisipasi dalam masyarakat, dan menjalani kehidupan yang memuaskan tergantung pada sejauh mana mereka diakomodasikan dan dilibatkan. Apapun kisah mereka, setiap anak memiliki hak untuk berkembang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.